Ya, Ustadz Madam Ani ini juga mualaf dulu ya. Terus belajar berbagai agama. Mungkin boleh diceritain Madam Ani seperti apa sih dan apa yang menjadi trigger gitu ya yang menyebabkan hingga memutuskan untuk memeluk agama Islam. Padahal Islam itu berat. Islam ada halal haram, ada surga neraka, najis dan tidak najis. Berat lah, apalagi kalau laki-laki ada sunatnya, ada khitannya, yang itu sakit juga kalau itu. Terus dulu apa? Iya, Ustadz. Jadi saya itu melihat ketika di berbagai agama, saya ke gereja, saya ke wihara, saya juga bercampur dengan keluarga-keluarga yang bermacam-macam agamanya, terus bermacam-macam wataknya. Kok aku lebih adem untuk Islam yo, gitu. Dan ketika ketemu keluarga-keluarga Muslim tuh, aku tuh kayaknya seneng gitu, rasanya damai, sopan santun, terus satu keluarga itu saling menghormati. Saya bilang ini mungkin karena ajarannya ya. Nah, maka dari itu saya melihat Islam ini lebih menenteramkan. Ini menjadi pilihan saya. Makanya saya berani minggat ke Jakarta, Ustaz. Waktu itu kalau inget-inget dulu mah nangis. Sekarang kalau dulunya nggak nangis. Sekarang kalau saya inget-inget kok berani yo, gitu kan. Padahal umur taman itu SMA. Keputusan harus besar meninggalkan Orang tua, komunitas. dan juga bukannya dari keluarga yang nggak punya, Ustaz. Artinya berani gitu untuk meninggalkan segala yang kita sebenarnya bisa makan nyaman dan sebagainya. Dan enggak, alhamdulillah Ustaz. Berarti meninggalkan itu semua ya? Meninggalkan. Madam. Ditemukan Istiqlal. Ditemukan masjid, ditemukan orang-orang yang soleh, dan ditemukan dengan pengajian di mana-mana para mu'alaf juga berkumpul. Jadi semakin semangat gitu. Nah, yang Ustadz bilang tadi memang benar, banyak orang-orang yang bukan muslim nggak betah gitu. Oh, sholatnya 5 kali, repot banget. Justru terbalik Ustadz, ketika saya bertemu dan mempelajari Islam, saya bilang ini yang aku cari. Mau makan, doa. Mau masuk toilet, doa. Mau tidur, doa. Mau marah, doa. Doa juga, ada doanya untuk terhindar dari marah. La taghdab walakal jannah. Kalau orang bisa mengendalikan marah, surga di depannya. Mau berkata-kata, doa. Semuanya. Tuh, saya bilang ini agama opo yo? Piye ini yo? Nah, jadi saya seneng. Justru jadi ketika saya masuk Islam, ketemu dengan urusan ekonomi, tambah jingkrak saya, Ustadz. Karena apa? Sejak bayi memang sudah berekonomi, sudah punya toko, sudah nimbang barang. Loh, yang diajarkan mama papaku waktu di toko itu, ya ketemu dalam Islam. Surah Al-Mutaffifin. Ini mengenai timbangan. Mengenai saja. timbangan aja, Timbangan dan aja surahnya di Al-Quran, khusus. Kurang-kurangin. Iya. Terus ngomongin soal tentang berbagi dengan orang, bersedekah, diperintahkan, kemudian bagaimana kita supaya tidak al-haqqu mutakatsur hatta zurtumul maqabir. Supaya tidak jadi pendusta agama. Supaya tidak jadi pendusta. Siapa orang yang bohong dalam agama, sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi ekonominya nggak jelas karena tidak ada keluar untuk orang miskin. Nah, itu. Jadi kok aku tambah betah gitu, Ustaz. Nah, jadi semakin saya ini, makanya saya bilang kayaknya di keluargaku harus betul-betul mempraktikkan. Rasulullah SAW berbisnis sejak kecil. Ku praktikkan anakku 7 tahun tak ajari berbisnis, nangis-nangis, mewek-mewek sana. Tapi setelah itu mereka bersyukur, Ustaz. Mereka udah besar-besar sekarang ya. Sudah besar-besar. Dan mereka berterima kasih. Nah, itu Ustaz Wijayanto. Katanya ada hubungannya ekonomi syariah dengan keluarga samawa. Iya pasti dong. Gimana, pasti dong. Hadis yang sangat mutabar, hampir semua orang Islam tahu tentang kehalalan satu rezeki. Ternyata Nabi Adam dulu diusir dari surga itu hanya karena makanan yang haram. Allah. Bukan karena apa? Bukan mencuri, bukan membunuh. Nabi Adam cuman karena makan makanan yang tidak halal. Udah dari dulunya itu diingetin. Iya, jadi surga neraka ditentukan oleh itu semuanya. Sampai Nabi nerangkan kepada anak angkatnya Zaid. Ya anakku, Anas, semuanya anak cucunya anak angkat Rasulullah kan Abul Yatama, banyak anak-anak angkatnya semuanya. Kalau kamu memasukkan satu makanan yang tidak halal secara ekonomi, kamu nggak beres, berarti kamu memasukkan api neraka di dalam tubuh anak dan istrimu. Ternyata makanan berpengaruh kepada surga neraka kita, apa yang diberikan kita. Bahkan ada orang yang nangis-nangis doa begitu rupa, Nabi mengatakan, gimana doanya mau dikabulkan? Kalau makanannya haram, pakaiannya najis. Nah,
Madam Ani mau tanya nih, apa yang sampai saat ini belum sempat dicapai oleh Madam Ani dalam membangun ekonomi syariah? Ya, Madam itu gregetnya ini Ustadz. Jadi kan tadi kita bicara penting sekali esensi dari ekonomi halal atau segala sesuatu yang sifatnya halal bagi keluarga. Nah, ketika Madam sering memberikan kajian, ngikutin Ustadz, kajian kepada keluarga-keluarga Muslim, banyak yang boten ngertos tentang syariah, nggak paham tentang zakat. Tadi barusan Ustadz ngasih tahu barista kita jangan lupa 2,5%, jangan-jangan bulan-bulan kemarin belum pernah bayar zakat. Nah, disinggung lagi Ji, catat. Aku ya. Terus yang ketiga ini yang mumet aku ini Ustadz. Nggak boten ngertos atau nggak paham tentang faraid, harta waris, sengketa sana sini. Aku nangis kemarin tuh Ustadz, minggu kemarin waktu ngasih kajian ada yang deketin. Terima kasih Ustazah katanya sudah memberikan semacam ingatan bagi kami. Saya ini sudah bermusuhan dengan saudara kembar saya. Bayangin saudara kembar karena harta waris. Luar biasa. Sekarang saya mau bertemu lagi dengan keluarga saya untuk membicarakannya sebaik-baiknya, bagaimana jalan keluarnya. Saya langsung terrenyuh gitu Ustadz. Besok ini aku mau jumpa juga dengan orang yang mau konsultasi Ustadz. Kita sempat lihat di berita kan banyak sekali, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Orang tua dipenjarakan. Dibawa ke pengadilan, waduh. Ada orang Sulawesi. Bukan ini ya? Bukan. Ada dia bilang di koran, aku sudah kasih itu anak sekolah tinggi-tinggi, aku kasih dia pom bensin, bisnis. Sekarang dia bawa aku ke pengadilan. Iya, karena warisan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti ini. Oke, karena kurangi pemahaman kita, ngopi dulu. Ngobrol perihal iman. Ya Allah. Kalaupun kita sudah masuk ke bank syariahnya, kita buka rekening. Kalau ada yang dia nggak pas, kita omelin. Betul. Kita kasih tahu, karena kita udah bagian dari mereka. Kok kalian pelayanannya begini sih?